punya derajat di surga kayak seperti ini kalau hanya dari amal sendiri kami itu nggak nyucuk. Bahasa Arabnya lam yakcuk, orang nyucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semuanya adalah calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah memberikan rahmatnya yang terbesar untuk kita sehat, kita berada di wilayah yang aman, tidak ada musibah bencana, kita diberi panjang umur oleh Allah, dan alhamdulillah kita tetap istiqomah dalam keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena seingat saya ini adalah pertemuan pertama setelah hari raya, gitu. Maka tidak ada salahnya kalau sudah pertemuan pertama setelah hari raya itu untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk budaya Islam Indonesia, kalau sudah hari raya Idul Fitri itu diberi lambang kupat. Kupat itu maksudnya ngaku lepat. Kita semuanya merasa punya salah, punya dosa, maka kita terus-menerus bersegera untuk saling meminta maaf dan mohon maaf dan memberi maaf. Maka hal itu juga kita sampaikan supaya betul-betul kita semuanya termasuk orang-orang yang Idul Fitri kembali kepada fitrah, suci dari salah dan dosa, hubungannya dengan Allah, dan suci dari salah dan dosa, hubungannya dengan sesama manusia. Mudah-mudahan itu semua terwujud untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu ada beberapa hadis disampaikan bahwa ternyata di mana kita menempatkan ya atau mengubur mayat itu keterangannya diantaranya adalah kuburan siapa yang berdekatan dengan tempat dikuburnya mayat itu, apakah orang baik ataukah orang buruk, ya, orang kafir atau orang Islam, itu ternyata mempengaruhi arwah dan jiwa yang ada di kuburan itu. Sampai dicontohkan bagaimana kalau kamu itu bertetangga. Intinya ya rumah tangga itu sendiri, tapi ternyata tetangga kanan kiri itu mempengaruhi kondisi yang ada di dalam rumah tangga itu. Kalau tetangga kita adalah orang-orang yang jahat, maka mempengaruhi kondisi rumah tangga yang ada di situ. Sementara kalau tetangganya itu orang-orang yang soleh, solihah,
Kalau di dalam hadis itu apa? Jarun solihin, tetangga yang soleh-soleh itu akan memberikan dampak kenyamanan dan kebahagiaan orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang dikuburkan di tempat itu, dipengaruhi oleh juga tetangga kanan kirinya, di samping yang paling utama adalah tentang amal ibadahnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhraja At-Tailami. Nah, ini juga begitu tentang menguburnya itu malam atau pagi, siang atau malam. Akhraja Ibnu Najjar fi Tarikhi Baghdad an Muhammad bin Abdullah al-Asdi qala syahidtu janazatan ba'da ahli abad As-Samad bin Ali. Syahidtu, saya menyaksikan, aku nyeksekno janazata ing janazah ba'da ahli Abdus Samad, sebagian keluargai Abdus Samad bin Ali. Faja'ala yahuthuhum wa yu'ajilhum. Kemudian keluarga tersebut segera ya bergegas dan segera pula untuk menguburkan mayat itu. Wa yaqulu, dan berucap, arihuna qoblal masai, di antara keluarga kami ini mohon untuk dikuburkan sebelum datangnya malam, malam. Fakulna, maka kami bertanya, aturwa fi hadza syai'an, pernyataan segeralah keluarga kami itu untuk dikuburkan sebelum datangnya malam itu apakah ada dasarnya? Apakah ada pertimbangannya? Qala na'am. Loh, iya, saya minta ini juga tentu ada pertimbangannya, ada dasarnya. Kenapa kok saya minta supaya dikubur sebelum datangnya malam tiba? Apa itu dasarnya? Huditsat an jaddi, telah diceritakan dari jaddi, dari hambaku, dari abahku, dari mbahku Abdullah bin Abbas, anak Abbas, Abdullah bin Abbas, ani Nabi, dari Nabi. Qala, Nabi menyatakan, innal malaikata, sak temene malaikat, an-nahari, malaikatan nahari, malaikat siang, ar'afu, itu lebih lebih belas kasihan min malaikatil lail, dibanding dengan malaikat malam. Artinya malaikat-malaikat yang bertugas siang hari, termasuk yang hubungannya dengan menangani mayat jenazah atau jiwa orang-orang yang mati itu, kalau dikubur siang hari itu lebih raufun, itu lebih santun gitu, gak terlalu kasar, gak kasar gitu loh, dibanding dengan yang malaikat malam. Itu Pak, situasinya itu, suasana malam. Dan nah itu juga begitu, selama memungkinkan mayat itu dikubur sebelum datangnya malam, sebaiknya begitu. Tapi kalau sekiranya memang mendesak harus malam hari, saat itu ya monggo. Cuman mungkin di sini ya rata-rata dikuburnya siang ya Pak ya. Jarang ya malam hari ya. Karena kuburannya biasanya kan di mana? Ngagel atau di Keputih atau di mana? Ya, biasanya begitu. Ya. Cuman tentu juga berkaitan dengan keterangan yang lain. Kalau ada orang yang sudah meninggal dan sudah
dimandiin, kemudian dikafani dan disolati, segera itu juga dianjurkan segera untuk jangan ditunggu lama-lama. Itu di samping segera apa yang menyangkut orang yang mati itu hak-hak hubungannya dengan kewajiban, mungkin punya hutang apa itu segera juga untuk dituntaskan atau segera untuk dilunasi. Nah, lanjutan keterangan akhraja Ibnu Asakir min Tariq an Ibni Wahab an Harmalah bin Umron an Amir bin Abi Mudrik an Sufyan an Wahab al-Hulani qala Wahab al-Hulani bercerita, bainama nahnu nasiru ma'a Amr bin al-As, ketika kami sedang berjalan bersama Amr bin al-As, bersama dengan Amr bin al-As itu salah seorang sahabat yang menjadi gubernur di Mesir waktu itu, karena Amr bin al-As itu termasuk pahlawan atau panglima yang menaklukkan Mesir. Fi safahil jabal, ya, di perjalanan pegunungan, yakni Al-Maktum, wa ma'anal Muqawqis, dan bersamaan itu kami bersama juga Muqawqis. Faqala lahu, maka berkata Amr bin al-As sahabat tadi itu, ya Muqawqis, ya Muqawqis, wahai Muqawqis, ma balu jabalukum hadza aqra'u laisa alaihi nabat wala syajara ala nahwi min jibalis Syam. Muqawqis itu pemimpin yang ada di Mesir waktu itu. Kenapa di daerah pegunungan kamu ini kok lebih tandus, tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada pohon-pohon seperti yang ada di pegunungan Syam. Syam itu di Syria. Bahasa-bahasa dulu itu diterjemahkan sekarang, ya, di Syam itu di Syria. Qala, maka Muqawqis jawab, la adri, saya tidak tahu. Walakinnallah, tetapi Allah Ta'ala aghna ahlahu, telah memberikan kekayaan kepada keluarga atau penduduk yang ada di Mesir ini, bihadan nail andalika, yaitu dengan adanya sungai Nil. Sungai Nil itu kan ada di Afrika, Pak, ya, terutama di Mesir, karena Mesir itu nanti tuntasannya adalah ke laut mana? Laut Tengah apa Laut Merah? Itu Laut Tengah, ya. Ada sebelah itu juga Laut Merah, ada Laut Tengah itu. Dari situ terus mengalir terus sampai nanti ke berbagai negara yang ada di Afrika. Nah, Nil itu termasuk kekayaan bagi penduduk negara-negara yang ada di aliran sungai Nil itu. Nah, salah satu kelebihan daripada Mesir waktu itu adalah ada sungai Nil, dan di sekitar lembah Nil itu dikenal daerah yang subur. Itu ya, daerah yang subur untuk bercocok tanam. Cuman kalau di kotanya sendiri ya isinya ya gedung-gedung yang ada di sekitar sungai Nil tadi itu. Nah, walakin najidu tahtahu ma huwa khairun min dzalika, tetapi kami menemukan, jawabannya Muqawqis, kami juga menemukan di bawahnya atau di aliran sungai Nil itu khairun min dzalika, yang lebih baik lagi dari itu. Qala wa ma huwa, apa itu? Qala, maka jawab, la yudfanu tahtahu qaumun yab'atsuhumullahu yaumal qiyamati la hisab alaihim. Faqala, karena apa itu? Ma huwa qala la yudfanu tahtahu, karena dikuburkan di dalam apa ini? Di area tanah sekitar Nil itu suatu kaum
yang oleh Allah nanti akan dibangkitkan yaumal qiyamah, la hisaba alaihim, yang tidak usah dihisab untuk mereka. Faqala Amru, maka lalu Amr bin As itu berkomentar, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah aku jadikan di antara mereka. Karena di Mesir juga banyak para nabi, di antaranya Nabi sapa? Ada Nabi Syuaib, kemudian ada Nabi Yusuf, nggih. Sana kan, karena kisahnya perjalanan Syuaib, juga Nabi Musa. Nabi Musa itu semuanya juga di Mesir, para nabi-nabi itu banyak. Karena memang Mesir itu adalah negara yang dikenal dengan punya budaya yang maju di zaman kuno, zaman sebelum Masehi. Nah itu diantaranya. Artinya di mana di situ ada orang-orang yang baik di hadapan Allah, yaitu para nabi, itu di situ mempengaruhi apa? Mempengaruhi wilayah sekitar itu. Sebagaimana kalau di Mekah Medina itu juga dapat sebutan tanah haram, di situ ada jasad manusia, ada kuburan manusia yang paling dimuliakan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampak daripada itu, orang-orang yang berhaji kemudian diwafatkan oleh Allah di sana, itu baginya adalah anugerah karena bisa dikuburkan di tanah haram, tanah suci Mekah Madinah. Dan banyak orang-orang yang kepinginnya itu bercita-cita kepinginnya itu untuk bisa dimakamkan, diwafatkan di sana, tapi tidak semua yang berkeinginan itu bisa. Salah satu di antara yang dimakamkan di sana adalah Mbah Maimun Zubair, itu pas sedang haji tahun 2019. Pas saat itu kami juga sedang melaksanakan haji, dan saat itu suasana Mekah waktu itu seharian mulai pagi itu tidak panas, redup gitu. Itu ternyata bersamaan dengan wafatnya beliau, dan beliau dimakamkan di sana. Nah itu adalah suatu anugerah yang terbaik berkaitan dengan makom, tempat terakhir peristirahatan hamba Allah ketika diwafatkan itu. Nah, apakah kita punya keinginan seperti itu? Ya intinya kita berharap husnul khotimah. Nah, salah satu husnul khotimah itu diantaranya meninggal di tanah suci ketika sedang haji dan umroh. Nah itu ada cerita itu Mbah Yai Adlan Ali iku yang ada di Tebuireng. Yai Adlan Ali itu tiap tahun berangkat ibadah haji, karena ya ibadah hajinya ya wis pokoknya berangkat karena banyak yang membiayai, sudah di samping dari dirinya sendiri. Salah satu pertanyaannya, Mbah jenengan itu kok tiap tahun haji niku nopo? Iyo, aku kepingin sewaktu-waktu itu wafat di sana dalam keadaan haji dan umroh. Walah gitu ya. Lah pas dilalah kersaning Gusti Allah, ngoten nggih. Pas ada 1 tahun beliau itu tidak berangkat haji karena bulan haji itu sedang punya hajat mantu. Bulan haji. Loh setelah mantu ya pada bulan Dzulhijjah itu oleh Allah terus ada sakit nggak lama terus meninggal. Loh pas gak berangkat haji malah akhirnya nggak bisa seperti itu. Ada yang tidak diniatkan meninggal di sana malah meninggal di sana. Nah itu ya itu anugerah Allah, rahasia Allah berkaitan dengan tempat di mana dikuburkan. Nah berkaitan dengan cerita ini tadi ya termasuk Mesir itu adalah ada keistimewaan di situ dikuburkan jasadnya para nabi yang dalam keyakinannya nabi-nabi itu sudah nanti nggak usah dihisab gitu, langsung suwargo. Kemudian akhrajat Dailami wa Abul Fadl At-Tusi, riwayat Ad-Dailami dan Abul Fadl At-Tusi
dalam kitab Uyunul Ahbar min Tariqi Ibni Hadwa an Anas, riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'a janazatan, itu derekaken, apa itu? Ikut mengantarkan jenazah. Fada'a, banjur Rasulullah berdoa untuk keteguhan, iya kan? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti, yaitu untuk memberi keteguhan kepada orang yang meninggal itu. Kenapa? Karena nanti kan di kuburan kan ditanya. Nah itu nanti hati orang-orang yang beriman itu diberi keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan itu, tidak grogi, tidak apa gitu loh Pak. Itu namanya yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti. Allah menguatkan hati orang-orang yang beriman itu dengan kata-kata yang sangat-sangat mengakar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi mendoakan orang mati penting Pak. Fabusita al-qabri, kemudian diletakkan di dalam kuburan. Waqala, kemudian Rasulullah itu berkata, la tutalli'u fil qabri, ojo teman-teman siro gampangan iku apa ingin mengetahui ada yang di dalam kuburan itu. Tidak boleh bongkar kuburan setelah dikubur itu. Fa innaha amanatun, itu adalah amanat, itu adalah perintah Allah. Fala asa an tahullal aqdu, ada kalanya orang yang di dalam kuburan itu diikat, tiba-tiba terikat, ya. Fala asa antahul aqdu, ada kalanya ketika ikatan yang ada di mana itu, ketika dilepas itu enggak, itu di situ diketahui kemungkinan lalu ada apa? Fatura hayatun sauda mutawwakatun fi unukihi, ada kemungkinan orang yang mati itu dililit oleh ular yang hitam mematuk-matuk lehernya. Tiba-tiba bisa seperti itu. Wala'allahu yu'maru bihi, dan ada kalanya memang itu juga diperintah oleh Allah. Intinya duduk ular biasa gitu loh. Bukan ular-ular natural itu, tapi memang ular sebagai apa? Bentuk siksaan bagi orang yang meninggal itu. Itu tiba-tiba bisa fayusma'u sautus salsil, lalu terdengar suara-suara di situ. Maka termasuk ingin membuktikan bagaimana apa itu, lalu ada yang sampai memasang apa itu, alat untuk penyedap suara yang sangat sensitif itu, sebetulnya bertentangan dengan ini. Sudah belajar tentang bagaimana di dalam kuburan itu silakan, tapi nggak usah buktikan secara empiris. Itu rahasia Allah. Jadi intinya begitu, tidak baik. Kan ada yang kadang-kadang itu kepingin buktikan itu terus apa? Sebelah kuburan kuno kepingin buktikan anak suara tegak. Ada yang gitu ya. Ya, bisa itu. Nah, ini akhlak kita terhadap orang yang meninggal. Nggak usah nggak usah dideteksi apa yang terjadi bagi yang meninggal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa akhrajatu si ad-Dailami fi musnad al-Firdaus min tariqi Ibnu Hadba an Anas, riwayat lagi saking Anas marfu'an. Hadisnya riwayat ini bersifat marfu, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Anna musyi'il janazata qad wakalallahu bihim malakan, sesungguhnya terhadap musyi'il janazah. Musyi' itu apa? Musayyi'ul janazah. Musayyi'il janazah itu orang-orang yang menghantarkan janazah.
mengantarkan jenazah. Qad wakalallahu bihi malakan, sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada malaikat untuk mereka. Fahum muhtammuna mahzununa, mereka-mereka yang mengantarkan itu dalam keadaan lagi sedih, susah. Kenapa? Karena yang meninggal itu ada hubungan dengan teman, ada hubungannya dengan keluarga, sehingga sedih yang mengantarkan itu. Hatta idza aslamuhu fi dzalikal qabr, mengantarkan dalam keadaan sedih, duka, ya. Kan memang diajarkan begitu, ketika orang mengantarkan kuburan itu tidak boleh cengengesan gitu loh. Apa cengengesan itu, Pak? Oh, kadang guyon, cerongkok-cerongkokan, ngeterno mayit itu. Jadi nggak ada suasana yang haru, yang sadu gitu kadang-kadang itu. Kemarin itu dikai ono nyumet mercon barang kadang-kadang itu. Gak berakhlak gitu ya. Dalam suasana yang hening, suasana yang sedih tadi itu, sehingga mereka semua yang mengantarkan itu meletakkan mayat di dalam kuburan. Waroja'u roji'in, lalu mereka-mereka yang mengantarkan itu semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Akhadha kaffan min turabin, lalu mengambil satu genggam debu, faroma bihi, lalu melemparkan, menaburkan debu tadi, wa huwa yaqulu, sambil berucap, ya, irji'u ila dunyakum, ya, irji'u, kembalilah kamu ke dunia kamu. Ya, malaikat itu tadi menyatakan begitu, tapi kita nggak dengar. Ansakumullahu mautakum, setelah kamu mengantarkan orang yang mati, kamu setelah itu ya lupa lagi nih bakal ngono iku. Iya betul. Ketika mengantarkan mati itu kan mestinya kita juga berpikir, ya Allah, aku juga akan seperti itu ya. Nggak tahu apa besok atau apa, terus kayak gini itu kalau saya gimana nanti yang dibegitukan. Nah, ketika pulang itu kan kadang sudah urusannya banyak macam, lali mbek ngono maneh kan itu. Lali mbek mati maneh. Cengengesan maneh kak karu-karuan gitu ya. Nah itu. Ya. Fayansuna mayyitahum, dan kamu juga akan melupakan yang sudah meninggal. Di awal-awal itu kan kadang-kadang keluarga yang nggak bisa melupakan itu, ya Allah ini. Engko wis oleh saulan rong mulai lali maneh. Nggih. Termasuk manusia meninggal itu istrinya umpamanya gitu ya. Itu kan awal-awal sedih, tapi mari ngono oleh 3 wulan 4 wulan selali maneh, rabi maneh. Nggih. Biasanya sing ngangel iku biasa istri, yang istri niku biasa, makanya ada apa? Ada hari-hari duka itu apa? Ya. Iya kan? Ada iddah, karena kematian itu kan sampai, kalau bagi seorang perempuan itu kan sampai nunggu 4 bulan 10 hari itu. Kenapa? Karena itu suasana duka. Jadi lama ingatannya perempuan itu terhadap yang meninggal itu, selama memang antar suami itu berjalan dengan normal loh. Tapi kalau sudah saling bermusuhan antar suami istri, terus suaminya meninggal, mungkin sing wedok malah kon yo ngono. Ya, kayak kasus kemarin yang di mana itu, yang di Jakarta, di Bandung itu, yang mayat di dalam koper itu. Itu kan seorang perempuan itu dibunuh oleh selingkuhannya. Nggih ya? Nah, mungkin teman-teman, saya akan sempat baca juga memperhatikan itu. Suaminya memang belum cerai, tapi ada masalah dengan istrinya itu. Polisi sementara menduga mungkin ini ulah suaminya. Iya kan gitu toh, ulah suaminya. Apalagi terdengar dengan suaminya itu sudah ada masalah, oleh tetangga kan paling iku. Tapi ternyata suaminya tadi yang sedang dongkol kepada istrinya tadi itu, ya mungkin karena didengar selingkuh tadi itu, ngono. Ditanya ya enggak merasa itu, enggak merencanakan itu. Ternyata yang membunuh selingkuhannya sendiri. Gara-gara urusan apa? Setor duit. Itu kan ada di kerja di sebuah perusahaan bersama, yang laki-lakinya itu auditor, kemudian yang
perempuannya itu bagian kasir, bagian megang uang, dijak rencana bersama dengan selingkuhannya untuk bagaimana uang itu nggak disetorkan sama perusahaan, tapi untuk dinikmati bersama. Terjadi percekcokan. Nah, sing lanang wis kadung ngepet mbek duwike, akhirnya apa? Walaupun setelah mengonoan itu, iya kan? Cekcok, akhirnya karena cekcok sampai sing wedok di apa? Dibenturkan kepalanya, kemudian dicekik, kehabisan napas, meninggal, makanya tidak berdarah. Terus bingung ya apa caranya? Ternyata apa? Beli tas yang besar itu, ditekuk-tekuk, terus ditekuk-tekuk, terus dimasukkan dalam koper yang besar itu. Ternyata membelinya dari uang yang dibawa kasir tadi itu, dibawa perempuannya tadi itu. Nah, dibuang di pinggir jalan, di semak-semak itu ketahuan. Ya. Nah, suaminya yang dicurigai kan dimintai apa? Diwawancara itu ya biasa-biasa aja. Mungkin ya kon yo gara-gara selingkuh kon kapok kon ngono, mungkin ngono. Mati dalam keadaan selingkuh, sing mateni malah apa? Orang yang diselingkuhi itu. Kon yo wis mbuh iku ya wallahu a'lam. Nah, mungkin istrinya, suaminya sudah nggak begitu peduli ya. Sehingga mungkin apalagi ya gak begitu merasa kehilangan. Kenapa? Karena ada masalah. Nah, bisa begitu. Tapi secara umum ketika tidak ada masalah, lalu salah satu diwafatkan itu biasanya kan tetap membekas itu. Ya Allah. Nah, terutama bagi seorang istri itu biasanya lama ingatannya terhadap yang meninggal itu. Sehingga ada kecenderungan roto-roto rondo itu gak gampang rabi maneh. Halo? Begitu ya? Iya, ya kadang-kadang begitu. Seperti di kantor, di kampus itu, ya Allah sing duda-duda itu cepet rabi maneh. Barang sing rondo-rondo itu engko nek dijak ngomong masalah rabi ku nangis. Nangis ya apa? Eling sing mati. Saya ngono nggih. Bapak-bapak gak ya? Wes dadi oleh sak minggu wis rabi maneh kadang-kadang. Nah, kamu setelah itu melupakannya dalam perjalanan waktu. Ya. Wa ya'khuduna fi syira'ihim, kemudian juga bahkan kamu lalu mengambil apa yang ditinggalkan si mayat tadi itu, kamu jual, kamu beli, kamu jual. Iya kan gitu toh? Ka'annahum lam yakunu minhu, seakan-akan yang meninggal itu tidak pernah ada, akhirnya begitu. Walam yakunihum, seakan-akan mereka itu apa? Bukan dari bagian mereka. Itu artinya apa? Ya ini bagian daripada Allah untuk apa itu? Mewakilkan kepada malaikat, malaikat itu diwakilkan, apa malaikat itu diberi tugas untuk menjadikan orang yang kehilangan orang meninggal tadi itu, hari-hari pertama itu mungkin sedih, susah, terus dalam beberapa hari itu lama-lama nanti lupa gitu loh, seperti tidak ada lagi gitu. Ya hanya ingat namanya, ya dulu keluarga saya ini. Kenapa? Karena sudah tertumpuk oleh oleh kegiatan-kegiatan yang lain dan oleh situasi yang lain, apalagi terus ketemu lagi dengan istri yang baru yang lebih ini, atau mungkin istri juga ketemu lagi suami yang lebih baik, bisa saja kan begitu, sehingga terlupakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga contoh, karena begitu baiknya Khadijah dalam pandangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada wanita sesempurna dia dan sebaik dia, sehingga Rasul tidak pernah bisa melupakan Khadijah, sehingga sering menyebut, sering mendoakannya, sampai Nyai Aisyah sebagai istri yang paling muda itu sempat cemburu. Apa sempat cemburu itu? Ya cemburu kok yang meninggal kok masih diingat saja, sampai ya Rasulullah, panjenengan sering menyebut Bunda Khadijah yang sudah wafat sekian tahun yang lalu, emangnya saya tidak mampu untuk menggantikan beliau?
wahai Aisyah, tidak mungkin aku bisa melupakan orang sebaik Khadijah. Kamu baik, tapi aku tidak mungkin bisa melupakan jasa-jasanya. Kenapa? Karena ketika aku ketika aku diteror, ketika aku dimusuhi, Khadijah lah sebagai pelipur lara. Dalam suasana saya dapat tugas yang begitu berat, ternyata semua harta kekayaan Khadijah itu diserahkan kepadaku untuk aku nggak mungkin melupakannya. Itu Rasulullah. Nah, nek jenengan mboten semerap napa. Tapi yang jelas itu dalam kerentang waktu sekian itu biasanya lalu mulai terlupakan kan gitu toh. Terus suasana baru lagi. Itu memang anugerah dari Allah. Gak terus eling sing mati terus gitu loh. Itu memang anugerah dari Allah yang bersifat alamiah sunnatullah. Ya koyo ayah awal-awal itu koyo apa ya ditinggal. Tapi lama-lama akhirnya situasinya berubah, akhirnya jalan lagi seperti biasa. Kan bisa begitu nggih? Apa istilahnya move on ya? Apa move on itu? Suasana jiwa yang baru lagi. Tapi kadang-kadang move on itu enggak cepat, butuh waktu. Cuman mau ngelanang sing biasanya gampang apa? Move on itu ya. Ya awal-awal ketika mengantarkan istrinya meninggal ke kuburan sedih, tapi mulai oleh rong minggu lali kadang-kadang. Oke, kita lanjutkan. Rawaina Ibnu Battah min Tariqi Atha an Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi malakun muwakkilun bil maqabir. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugasi untuk ada di dalam kuburan. Malaikat ada yang khusus ditugasi untuk mengawal kuburan. Ya memang kita tidak tahu persis itu apa. Seperti kita ini kan terus diikuti oleh dua malaikat nggih. Napa? Malaikat Raqib dan Atid. Tapi kan kita kan sering tidak peduli dengan itu kan, ya. Karena tugasnya kan untuk mengintai kita untuk mencatat apa kebaikan atau keburukan itu. Ada juga malaikat rahmah, ada malaikat siksa kan gitu tuh. Nah, Allah mewakilkan kepada malaikat di dalam suatu kuburan, di beberapa kuburan, fa idza tufinal mayyitu, apabila mayit itu telah dipendem di bahasa sing sopan itu disarekno ya. Sampun disarekno, sisumarikno atau dikubur. Wasawa alaihi, kemudian diratakan tanahnya gitu. Watahawwalu, dan para pelayat itu bergerak lian sorifu ya, untuk hendak mau meninggalkan kuburan itu. Qabadatan min turabil qabri, maka malaikat itu ya tanpa sepengetahuan kita itu menggenggam dari tanah yang ada di situ, min turabil qabri, dari tanah kuburan itu, farumiya biha ala akfiyatihim, lalu malaikat itu menaburkan debu-debu tadi itu sepertinya kayak gitu di atas pundak kofain apa ini? Ya iya Bang. Yes, pokoknya di atas leher-leher mereka ya ini. Apa raningnya tening? Ya semoga di atas kepala mereka lah gitu. Waqala, dan malaikat itu berkata, insarifu, silakan kalian semua yang telah mengantarkan. Ya cuman kita nggak dengar gitu loh. Insarifu, kenapa? Silakan kamu kembali lagi ila dunyakum, kepada dunia kamu lagi, karena kamu masih hidup. Silakan kembali urusan dunia kamu lagi, ketemu dengan keluarga yang masih ada itu. Wa ansu mautakum, dan lupakan orang-orang yang mati di antara kalian. Sudah urusannya dengan Allah. Silakan kalian melupakan yang mati.
Tapi kan kita diajarkan itu lupa, itu artinya suasana kalau sudah berjalan sekian bulan, sekian tahun itu kan beda dengan ketika suasana ketika masih ditinggal meninggal sehari 2 hari kan gitu toh Pak. Lama-lama menjadi biasa lagi. Kan gitu kan? Itu sudah manusiawi gitu itu. Memang begitu Allah menganugerahkan itu. Bab apa weling terus akhirnya gak lapo-lapo. Gak gelemangan, gak lapo-lapo. Nah, itu dilupakan oleh. Dijadikan lupa oleh Allah melalui malaikat tadi itu. Nah, silakan kembali untuk kamu kepada dunia kamu. Kamu urusan lagi yang ada di karena kamu masih hidup. Tetapi secara umum Rasul itu mengajarkan jangan lupakan orang yang mati di antara kita. Tetap ada komunikasinya walaupun tidak setiap saat. Apa itu? Ya diantaranya mengingat kepada mereka yang mati itu melalui doa. Doa apa itu? Minimal mengistighfarkan, memohonkan ampun. Memohonkan ampun. Itu karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang meninggal itu adalah istighfar dari yang hidup. Karena yang meninggal sendiri sebetulnya ya mohon ampun, tapi kan sudah tinggal terima hasil. Kan tinggal terima hasil. Ya kayak Fir'aun itu kan berimannya kepada Allah itu kapan? Ketika nazak. Tapi kan sudah dia terima itu. Nah, kesadaran manusia akan kesalahannya itu kan biasanya kalau sudah mati. Kenapa? Karena sudah betul-betul membuktikan dan sudah tahu bagaimana kesalahan dan dosa itu berdampak pada siksaan itu. Sementara amal ibadah itu berdampak pada kenikmatan-kenikmatan itu. Maka orang yang meninggal itu kan ada kemungkinan ada orang yang menyesal, ada orang yang puas. Bahasa Al-Qur'annya radiyah, ridho dengan kematiannya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyah, dengan puas, ridho. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Sementara ada yang kebalikannya. Apa? Ketika meninggal itu dia menyesal sesesal-sesalnya. Kenapa menyesal? Karena hasilnya tampak. Dan penyesalan itu berdampak kepada keinginan untuk memperbaiki. Tapi sudah tidak bisa. Termasuk keinginan untuk mengingatkan yang masih hidup. Kan pengalaman kematian tadi itu kan inginnya disampaikan pada yang hidup, tapi kan sudah tidak bisa. Kepingin, tapi kan sudah nggak bisa. Maka yang masih hidup itulah yang mestinya terus komunikasi. Keinginannya apa? Keinginannya ingin beramal soleh. Keinginannya untuk bersedekah. Di surat Al-Munafikun ayat 10 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu sebelum datangnya saat kematian. Lalu saat itu fayakula, engkau menyesal dengan kata-kata laula akhortani, Rabbi laula akhortani, ya Tuhan mengapa engkau tidak menunda saya kematian ini ila ajalin qarib, untuk beberapa saat ke depan saja. Nah itu munculnya itu kan ketika nazak itu ila ajalin qarib, walaupun itu ditunda beberapa waktu aja, nggak terlalu lama, nggak apa-apa ya Allah. Kenapa kalau kamu diberi kesempatan untuk ditunda beberapa waktu? Fa'asaddaqo wa akum minas solihin, saya akan bersedekah dan saya menjadi orang yang soleh. Di ayat yang lain surat Al-Mu'minun ayat 99-100 Allah juga menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Sehingga datang kepada manusia itu saat kematian, malaikat kematian mencabut nyawa datang, di situ diperlihatkan apa yang selama ini dilakukan semasa di dunia, maka qala rabbirji'un, ada penyesalan dan memohon, menangis, rabbirji'un ya Tuhan kembalikan kami ke dunia, lapo la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku punya waktu dan kesempatan untuk beramal soleh yang aku abaikan, yang aku tinggalkan dulu semasa hidup di dunia. Kalla, tidak bisa. Jadi kepinginnya begitu Pak, tapi sudah tidak bisa.
Kalla inna kalimatun huwa qailuha, itulah permohonan yang ia sampaikan. Wa min waraihim, karena ia akan berada di alam barzakh itu, hidup di alam barzakh. Fisiknya ia habis, tapi jiwa tidak pernah mati, Pak. Hidup di alam barzakh sampai nanti kiamat. Itulah hakikat penyesalan. Nah, disinilah yang hidup itu diajarkan oleh Rasulullah untuk mensupport yang meninggal. Apa supportnya itu? Ya tadi istighfar itu. Makanya secara umum Allah itu menyampaikan kepada Rasulullah di surat Muhammad, Allah perintah khusus untuk Nabi Muhammad di samping untuk orang-orang mukmin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Nabi, beristighfarlah kamu untuk kesalahan dan dosa-dosa kamu, dan istighfarkanlah untuk mukmin laki, mukmin perempuan. Berangkat dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk juga senang beristighfar untuk diri, beristighfar untuk keluarga, terutama yang ada hubungan dengan apa? Keluarga, ayah, ibu dan seterusnya, dan untuk mukmin laki, mukmin perempuan itu mensupport orang-orang yang mati. Cuman tergantung juga selama di dunia apakah dia pernah mendoakan orang lain atau tidak. Iya kan? Wes gak percaya, wis gak nyampe itu, gak nyampe, wis gak ono, wis gak urusane karo wong sing urip, wis amali ya amali. Ada yang begitu. Ya udah, nanti ya bisa seperti itu nanti, mung gak percaya mek dungane sing urip. Iya, bisa begitu, Pak. Nah, ini jelas sih kan? Makanya kita diajarkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Nah, itu apa dampaknya bagi yang meninggal itu nanti itu? Karena memang butuh didoakan minimal istighfar dan sedekah tadi itu kalau punya keluarga yang begitu peduli dan perhatian, terus minimal itu mengistighfarkan walaupun mungkin tidak bisa bersedekah untuk yang meninggal. Kenapa? Karena ada kekurangan. Yang akan lebih lengkap ya kalau yang hidup itu masih mikir bagaimana memberi jariah kepada yang mati. Kan bisa itu. Ya Allah, iki semuanya dulu tinggalan apa saya ini semua. Ya Allah, tanah sing nok kono iku sing senilai sak miliar iku tak sedekahno nang Masjid Nurul Iman ae. Seweneng, Pak. Ning ana ngono. Tapi ya angel ngono iku. Apa mikir sing mati, wong sing urip ae sik kurang kok. Nggih ya? Gitu mboten? Nah, disitulah akan terkirim sehingga apa? Rasul itu pernah menyatakan innallaha la yarfa'u darajatal mu'min fil jannah. Allah itu menempatkan seorang mukmin itu di surga, tingkatnya tinggi. Faqala, maka si meninggal, orang yang meninggal itu karena ditempatkan derajatnya begitu mulia, heran dia. Faqala, maka ia berkata, anna li hadza, dari mana aku kok isu seperti ini? Padahal biar nama libataku yo pas-pasan, sholat yo mek wajib tok, sedekah yo bolak-balik mek zakat fitrah, mek zakat mal yo gak tau anjene gak iso, sedekah fitrah kadang-kadang yo gak pola anjene gak mampu. Kok iso kelas ngene aku? Nah, ternyata lalu dijawab, kamu ngerti yo punya derajat di surga kayak seperti ini kalau hanya dari amal sendiri kamu itu enggak nyucuk. Bahasa Arabnya lam yakcuk, orang nyucuk. Bahasa Arab kampung itu. Nah, gak nyucuk. Lah terus kala kamu bisa seperti ini mulia itu bi istighfari waladikalaka, karena kamu setelah meninggal kamu sendiri kan nggak bisa beristighfar, minta tapi kan nggak bisa. Karena anak cucu kamu itu terus mengkomunikasikan ya dengan Allah untuk memberikan ampunan, terus memintakan ampun. Oh, okay. Itulah pentingnya Pak, punya anak cucu, punya keluarga yang soleh itu di situ, sehingga walaupun sudah secara lahiriah memang sudah banyak lupanya, tapi tetap komunikasi batiniah, mendikan doa, termasuk kalau dia punya keuntungan, kalau punya kelebihan harta, terus ya Allah, aku tak ingin jariah kanggo. Jadi ketika panjenengan niat sedekah itu niatkan untuk yang meninggal, itu otomatis yang sedekah itu sendiri dapat pahala. Itu pasti gitu, double. Tapi kalau tidak diniatkan yang mati sama sekali, itu nanti ya berarti untuk dirinya sendiri.
Nah, engko sing kono nelongso kuliah. Lah iya iku ben tanah-tanah teko aku rek, anakku saiki sedekah kok gak diniat nang aku. Lho ngono bisa begitu. Alhamdulillah. Jadi kita diajarkan untuk secara umum memang lupa kepada yang mati, tapi kita diajarkan terus nyambung. Di samping kita beraktivitas urusan dunia akhirat, kita tetap terus komunikasi minimal melalui sholat 5 waktu itu, atau mungkin kalau sempat itu untuk berziarah pada saat-saat tertentu, saat-saat tertentu mungkin kemisnya, atau mungkin menjelang hari raya, atau menjelang puasa, dan semuanya tidak apa-apa itu. Intinya ziarah kubur itu kapanpun, cuman kita akan mungkin tidak bisa setiap saat. Apakah momen-momen tertentu kita perlu untuk ziarah ke sana, itu baik itu. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ada ilmu yang manfaat dan senantiasa memberikan bekal yang terbaik bagi kita. Bagaimana sewaktu-waktu kita nanti kemungkinan berada di alam barzah, itu sudah punya persiapan yang cukup, yang namanya kartu simpati. Apa kartunya? Simpanan amal tabungan untuk mati. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.